Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tita Monika dari kelompok 2. Saya di sini berperan sebagai moderator. Kelompok 2 beranggotakan 6 orang. Kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai materi korespondensi bisnis. Untuk pemateri ke-1 yaitu Grecika Yohana, pemateri kedua Fahmana Syatul, pemateri ketiga Yuan Sebastian, pemateri keempat Ina Karlina, dan pemateri kelima Vina Paijah Patin. Untuk pemaparannya, saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Grecika Yohana Margareta. Di sini saya mau menerangkan pengertian tentang korespondensi. Apakah sebelumnya teman-teman mengetahui apa yang dimaksud dengan korespondensi? Ya, secara etimologi, korespondensi berasal dari bahasa Inggris yaitu koresponden dan dalam bahasa Belanda yaitu korespondenti, yang berarti hubungan yang terjadi antara pihak-pihak yang terkait. Biasanya hubungan ini terkait dalam dunia bisnis dan bersifat resmi, dilakukan dengan surat menyurat. Apakah teman-teman mengerti apa yang dimaksud dengan surat? Surat adalah salah satu media pada saluran komunikasi tertulis untuk menyampaikan informasi kepada pihak lain. Nah, jadi korespondensi ini biasanya dikirim melalui surat dan pihak satu kepada pihak lainnya dengan nama jabatan atau suatu bentuk perusahaan atau organisasi maupun biasa berupa nama perseorangan atau individu. Selanjutnya, peranan korespondensi dalam dunia bisnis. Peranan korespondensi dalam dunia bisnis dibagi menjadi 3, yaitu 1. Menciptakan surat yang baik, jelas, dan tepat. Nah, di sini dimaksud dalam kehidupan sehari-hari, kesalahan dalam penulisan surat sering kali terjadi. Misalnya susunan kalimat yang kurang lengkap, kalimatnya yang berbelit-belit, tanda baca yang tidak benar. Yang kedua, peranannya yaitu menyebarkan kegiatan. Di sini dimaksud menyebarkan kegiatan adalah tidak semua orang dalam perusahaan secara otomatis mengetahui kegiatan yang terjadi antara perusahaan lain dengan perusahaan luar. Korespondensi ini memegang peranan penting dalam menyebarkan informasi. Peranan yang ketiga yaitu menciptakan kerjasama yang baik. Yang dimaksud dengan menciptakan kerjasama yang baik adalah perusahaan tidak dapat mencapai tujuan tanpa bekerja sama dengan pihak lain. Agar bisa bekerja sama dengan pihak lain, perusahaan perlu menjaga komunikasi dengan pihak lain dengan baik. Pihak lain akan mendukung terciptanya kerjasama yang baik. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmana Syatul Asia dari kelompok 2. Saya akan menjelaskan materi korespondensi bisnis tentang pihak-pihak yang terlibat dalam korespondensi bisnis. Koresponden, apa itu koresponden? Pihak yang berkirim dan mendatangani surat. Redaktur, ialah pihak yang menyusun naskah surat. Sedangkan sekretaris ialah pihak yang membantu pimpinan dalam korespondensi. Register ialah pihak yang melakukan aktivitas administrasi surat-surat. Dan kurir, pihak yang menyampaikan dan mengantarkan surat kepada penerima. Sedangkan juru ketik, pihak yang membantu memproduksi surat. Fungsi dan ciri-ciri surat dalam bisnis. Dalam kegiatan administrasi perkantoran pasti tak luput dengan korespondensi yang aktivitas pengutaran dengan menggunakan komunikasi tulis. Kegiatan yang dilakukannya oleh dunia bisnis, baik dalam bentuk surat, memo, proposal, dan laporan bisnis lainnya. Dan salah satu hal yang membedakan surat biasa dan surat bisnis adalah tujuan penulisnya. Terima kasih, cukup sampai di sini materi yang saya sampaikan. Selanjutnya diteruskan oleh teman saya. Oke, berikutnya ciri-ciri bahasa korespondensi bisnis. Yang pertama yaitu jelas, yang kedua lugas, yang ketiga menarik dan santun. Oke, yang pertama jelas maksudnya adalah bahasa yang kalimat yang tertulis atau yang ditulis dalam surat ini jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak mengakibatkan salah tafsir.
Yang kedua lugas, maksudnya adalah hemat, berarti ekonomis dalam penggunaan kata, tetapi dalam cakupan makna yang lengkap. Yang ketiga menarik dan santun. Menarik dan santun, yang menarik itu tidak harus indah seperti bahasa yang digunakan dalam syair, tetapi makna dalam menarik dan santun di sini adalah menggunakan bahasa yang hidup, menghindari pengulangan kata, dan bisa membangkitkan minat baca. Oke, selain sebagai alat komunikasi, surat bisnis memiliki fungsi lain, yaitu yang pertama, surat bisnis berfungsi sebagai wakil atau duta bagi pengirim surat. Namun dalam hal ini harus memperhatikan objektivitas, sistematika, kesederhanaan, dan kejelasan dalam surat itu. Terus yang kedua, sebagai alat untuk menyampaikan pemberitahuan, permintaan permohonan, buah pikiran atau gagasan yang berkaitan dengan masalah-masalah bisnis. Misalnya surat permohonan, surat permintaan informasi produk baru, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu alat bukti, sebagai alat bukti tertulis, misalnya surat perjanjian jual beli, surat perintah kerja, surat kerjasama, dan surat bukti tanda terima dan faktur. Melalui surat-surat bisnis yang dapat dijadikan sebagai alat bukti historis. Terus yang keempat, alat untuk mengingat, misalnya surat-surat bisnis yang diarsipkan pada saat dibutuhkan. Surat-surat tersebut bisa dicek kembali. Terus yang kelima, bukti sejarah atau historis, misalnya surat izin pendirian usaha, surat penggabungan suatu usaha atau perusahaan, atau merger. Terus yang keenam, pedoman kerja, misalnya surat keputusan dan surat perintah. Surat-surat bisnis tersebut berfungsi sebagai pedoman atau acuan dalam melaksanakan suatu kegiatan bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengelompokan surat, yaitu ada 4 bagian. Yang pertama, berdasarkan sifatnya, surat dikelompokkan menjadi surat pribadi, surat resmi, surat sosial, surat niaga, dan surat lembaga. Yang kedua, berdasarkan wujudnya, surat dikelompokkan menjadi kartu pos, warkat pos, surat bersampul, memorandum atau nota, dan telegram. Yang ketiga, berdasarkan keamanan isinya, surat dikelompokkan menjadi sangat rahasia, rahasia, konfidensial, dan biasa. Berdasarkan penyelesaiannya, surat dikelompokkan menjadi sangat segera, dan biasa. Terus dilanjut ke bagian-bagian surat. Di sini ada kepala surat, tanggal pembuatan surat, nomor surat, halaman, lampiran, alamat dalam, salam pembuka surat, isi surat, penutup surat, salam penutup, tanda tangan, dan nama dan jabatan penandatangan. Sekian. Bentuk-bentuk surat. Adapun yang dimaksud dengan bentuk surat ialah tata letak atau posisi bagian-bagian surat. Masing-masing bagian itu mempunyai posisi tertentu sesuai dengan fungsi dan peranannya, terutama sebagai petunjuk atau identifikasi untuk memproses surat tersebut. Yang pertama, bentuk lurus blok atau block style. Surat bentuk lurus atau block style adalah bentuk surat dengan pengetikan secara lurus, rata-rata dari margin kertas sebelah kiri, namun untuk tanggal dan salam penutup tidak diketik dari margin sebelah kiri. Yang kedua, bentuk alinea menggantung. Perbedaan surat ini terletak pada isi paragrafnya, di mana baris kedua paragraf surat tersebut dimulai 5 baris menggantung. Yang ketiga, bentuk lekuk. Bentuk surat ini dikenali pada alamat dalamannya yang berlekuk. Yang keempat, ada bentuk lurus penuh, full block style. Pada bentuk surat lurus penuh ini, seluruh bagian surat kecuali kop surat pengetikan dimulai dari margin sebelah kiri. Yang kelima, ada bentuk resmi, official style. Bentuk resmi ini sering digunakan dalam institusi
pemerintah. Pada pengetikannya, alamat dalam berada pada sisi sebelah kanan, kemudian paragraf isi surat menjorok sedikit ke dalam. Yang keenam, ada bentuk setengah lurus, semi-block style. Yang membedakan untuk semi-block style dengan block style maupun full block style adalah pada awal paragraf yang menjorok 5 karakter ke dalam, kemudian tanda tangan berada di sebelah. Jenis-jenis surat yang pertama, surat perkenalan. Surat ini penjual kepada calon pembeli yang berisi informasi tentang perusahaan penjual. Yang dicantumkan dalam surat perkenalan adalah nama perusahaan dan bidang usaha, gambaran kemampuan yang dimiliki, pekerjaan atau proyek yang pernah ditandatangani, harapan atau prospek yang dihendaki. Khusus surat perkenalan kepada instansi pemerintah harus dilampiri tanda daftar rekanan, surat izin usaha perdagangan atau SIUP, dan nomor pokok wajib pajak NPWP. Yang kedua, surat permintaan penawaran. Surat ini dari calon pembeli kepada penjual yang isinya meminta penawaran. Yang ketiga, surat penawaran. Surat ini dari penjual kepada calon pembeli yang berisi penawaran barang atau jasa yang memberi informasi tentang barang atau jasa dan mengunggah minat calon pembeli agar tertarik pada yang ditawarkan. Yang keempat, ada surat pesanan dan pembalasan. Yang kelima, surat penerimaan pesanan. Surat ini sangat perlu dikirim oleh penjual kepada pemesan karena manfaatnya sangat besar baik bagi penjual maupun pembeli. Yang pertama, agar pesanan merasa lebih tenang karena pesanan yang dapat dimulai oleh penjual. Yang kedua, agar pesanan tidak lagi mencari barang yang sama dari penjual yang lain. Terus, agar pemesanan dapat menawarkan barang pesanannya kepada pihak lain walaupun barangnya tiba atau bila barang yang dipesan itu tidak untuk dijual lagi. Yang keenam, ada surat konfirmasi pesanan. Berkomunikasi dapat dilakukan dengan berbagai media selain surat dengan perantara surat. Pemesanan juga dapat dilakukan dengan perantara telepon. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang telah memaparkan materi dari korespondensi bisnis ini. Jadi kesimpulannya adalah ilmu korespondensi memiliki peran vital dalam kelancaran suatu bisnis. Dengan ilmu korespondensi yang memadai akan menjamin surat menyurat secara lancar sehingga perkembangan bisnis dapat melaju dengan cepat dan perusahaan tersebut bisa mendapatkan profit secara maksimal. Dalam menjalankan kegiatan sehari-hari dalam perusahaan tidak akan terlepas dari yang namanya kegiatan surat menyurat ini. Bahkan boleh dikatakan bahwa kegiatan surat menyurat ini adalah merupakan urat nadi dari suatu perusahaan. Arus keluar masuk surat ini kita bisa mengukur frekuensi dan intensitas komunikasi yang berlangsung di suatu perusahaan. Sekian dan terima kasih presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.